يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة rahimani rahimakumullah. Ini merupakan pertemuan kita yang ketiga dalam pembahasan risalah Lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan kita sudah membaca dua bait syair, yaitu perkataan Syekhul Islam, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yanthani anhu wa la yatabaddalu. Sekarang kita akan bahas bait yang ketiga, yaitu ucapan Syekhul Islam, hubbus sahabati kullihim li madhhabu wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Hubbus sahabati kullihim li madhhabu, mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya tanpa terkecuali, yang awalan masuk Islam, sahabat yang besar, sahabat yang kecil, yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah, atau yang Islam setelah penaklukan kota Mekah, semua sahabat yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib kita cintai. Jadi hubbus sahabati kullihim li madhhabu, mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa terkecuali, ini merupakan madhabku dan akidahku. Wa mawaddatul qurba biha tawassalu, dan mencintai kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ahlul bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, biha atawassalu, dengannya saya bertawassul, dengannya saya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mencintai kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan amal soleh, dan bertawassul, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh, ini perkara yang dibolehkan di dalam syariat Islam. Mencintai sahabat, mencintai keluarga ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan amal saleh, dibolehkan kita bertawassul dengannya. Ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka? Siapakah yang dikatakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang dimaksud dengan sahabat Nabi sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, sahabat Nabi adalah man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang pernah bertatap muka dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukminan bihi, kemudian dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup dia pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi harus beriman kepada Nabi. Orang kafir Quraisy banyak enggak yang bertemu dengan Rasulullah? Banyak. Tapi apakah mereka dikatakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak dikatakan sahabat. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi yang dikatakan sahabat adalah mereka man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang telah bertemu dengan Nabi, mu'minan bihi, dan dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mata ala dzalik, dan ia meninggal dalam kondisi masih beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in takhallalathu riddah, walaupun orang ini pernah murtad. Ada di antara beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari Islam kemudian masuk lagi ke dalam Islam. Jadi pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian pernah murtad, kemudian balik ke Islam. Ini tetap dikatakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah pengertian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mencela mereka. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah harus menjaga lisan mereka, harus menjaga hati mereka dari mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari memaki, dari suudzon, berprasangka baik kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Inilah aqidah dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya dalam bait syair yang ketiga ini, Syekhul Islam ingin membantah berapa? Dua kelompok. Yang pertama adalah Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah, mereka mengaku mencintai kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengaku apa? Dekat, mencintai, membela, menolong kerabat atau ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka membenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Syiah Rafidhah. Mereka mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka mengkafirkan siapa? Umar bin Al-Khattab. Kemudian mereka mengkafirkan Utsman bin Affan, dan sebagian besar sahabat-sahabat Nabi yang dicintai oleh Nabi, yang dekat dengan Nabi, yang telah dijanjikan surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kafirkan, kecuali 4 orang saja. Al-Miqdad bin Al-Aswad, Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari. Ada 4 atau 3 atau 4 orang yang tidak dikafirkan oleh mereka. Adapun sisanya kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dekat dengan Rasulullah, istri-istri Rasulullah, Aisyah yang dicintai oleh Rasulullah, sahabatnya yang paling dekat Abu Bakar As-Siddiq, semua dikafirkan sama mereka. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya mereka itu adalah berhalanya Quraisy. Mereka mengatakan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, mereka ini adalah berhalanya Quraisy. Mereka adalah penduduk neraka. Bahkan mereka tidak malu menamai anjing-anjing mereka dengan sahabat-sahabat Nabi yang tercinta, laknatullah alaihim. Bahkan mereka meletakkan tulisan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab di bawah WC-WC mereka, di keset-keset mereka, sehingga mereka dengan leluasa menginjaknya. Jadi dalam bait yang ketiga ini, Syekhul Islam rahimahullah ingin membantah mereka yang mengatakan cinta ahlul bait, cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka membenci, mengkafirkan para sahabat kibar, sahabat-sahabat Nabi yang besar, yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan mereka mengkafirkan kerabat dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Aisyah adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah, kemudian yang lainnya mereka kafirkan, wal iyadu billah. Kemudian yang kedua, Syekhul Islam ingin membantah kelompok yang namanya Nawasib. Nawasib ini adalah mereka yang membenci ahlul bait. Kalau Syiah Rafidhah, mereka mencintai ahlul bait. Pengakuan mereka mencintai siapa? Ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Kalau Nawasib, mereka membenci siapa? Kerabat atau keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka pertengahan. Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka pertengahan.
yaitu mereka menjaga lisan dan hati mereka dari memaki, mencela, berburuk sangka terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Syekhul Islam rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Al-Wasithiyah, adapun amma aqidatu ahli sunnah wal jamaah, kata beliau, adapun aqidah ahli sunnah wal jamaah di dalam menyikapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah, mereka hati-hati mereka terjaga, hati-hati mereka selamat dari mencela, memaki, mengkafirkan, memfasikkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lisan mereka mereka jaga, tidak berani mencela, walaupun di antara mereka, di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin ada yang intinya mereka menjaga lisan, menjaga hati dari mencela dan memaki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat fulan dengan fulan bentrok, kemudian terjadi peperangan pada zaman Ali dengan Muawiyah dengan Aisyah, kita menjaga hati kita, lisan kita, kita diam, jangan ikut campur. Kita membela Ali kemudian memaki Muawiyah, kita membela Muawiyah kemudian memaki Ali, ini salah. Kita diam, karena mereka adalah ahlul ijtihad. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah ahlul ijtihad. Adapun yang mereka lakukan, kalau mereka benar, yang benar di antara mereka, mereka mendapatkan apa? 2 pahala. Adapun yang salah di antara mereka, mereka mendapatkan pahala. Nah, kita kalau nimbrung ikut berperan, mencaci, mencela, membela salah satu di antara mereka, kita mendapatkan dosa. Karena kita telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bermaksiat kepada Rasulullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian ini mencela sahabatku, jangan. Walau anfaqa ahadun minkum, kalau sekiranya salah satu di antara kalian, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, kalau sekiranya salah satu di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, emas, niscaya tidak akan bisa menyamai 1 mud sedekah mereka atau setengah mud. Bayangkan, kita bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, bagaimana besarnya gunung Uhud, itu tidak akan pernah menyamai, mengejar infak sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 mud atau setengahnya. Artinya amalan kita dengan mereka tidak ada apa-apanya. Walaupun apapun yang kita kerjakan itu tidak akan pernah mengejar amalan mereka. Kenapa? Karena mereka telah beriman, telah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka telah membela, di mana pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina, dicaci, diusir, tapi mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang terdepan yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasang badan seperti Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang lainnya pasang badan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari cacian, dari makian, kemudian dari keburukan-keburukan orang kafir Quraisy. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Adapun dalil tentang wajibnya kita mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, baik di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun perkataan para ulama ahlus sunnah wal jamaah, sangat banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang terdahulu, yang pertama masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan orang-orang muhajir, wal ansar, dan dari kalangan ansar, walladzina taba'uhum bihsan, dan orang-orang yang telah mengikuti mereka dengan kebaikan, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah telah ridha kepada mereka.
Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala ridho dengan mereka, apa yang harus kita perbuat? Artinya mereka telah mendapatkan tazkiyah langsung dari Allah. Insya Allah mereka adalah penduduk surga. Jadi Allah telah ridho kepada mereka, dan Allah tidak akan ridho kecuali dengan orang yang baik, dengan orang yang soleh. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa radu'an, dan mereka ridho kepada Allah. Ini siapa yang mentazkiyah? Ini pengakuan Allah Subhanahu wa taala langsung di dalam Al-Qur'an. Kemudian wa a'adda lahum jannatin, dan Allah telah menyiapkan bagi mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jannat, surga-surga, tajri min tahtahal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, dan mereka akan kekal di dalamnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang telah mensucikan mereka, yang mentazkiyah mereka, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang telah diridhai oleh Allah, dan mereka telah ridha kepada Allah, dan bagi mereka telah disiapkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai. Maka Allah telah meridhai mereka, maka tidak berhak kita membenci mereka. Mereka telah diridhai oleh Allah, maka tidak boleh kita membenci mereka, orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad radiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah telah ridha, cinta kepada orang-orang yang beriman, orang-orang mukminin. Maksudnya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. It yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, mereka adalah orang-orang yang telah berbaiat kepadamu di bawah pohon, yaitu orang-orang yang telah berbaiat kepada Rasulullah, setia, membela, menolong, dan akan mengikuti Rasulullah SAW. Mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW di bawah pohon. Allah telah ridho kepada mereka. Dan kita harus ridho kepada siapa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kita harus ridhoi. Orang yang dicintai oleh Allah kita harus cintai. Dan siapa yang dibenci oleh Allah kita harus benci. Hubbun lillah wa fillah, kita mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang wajibnya kita mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disepakati, yang hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang hidup di masa saya. Siapa yang hidup di masa Rasulullah? Itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas, kata Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di masaku. Itu para sahabat, berarti tidak ada yang sebaik sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang berada setelah mereka, yang hidup setelah mereka, yaitu murid-murid para sahabat. Mereka tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi mereka bertemu dengan sahabat Nabi. Ini yang dinamakan tabi'in. Tabi'in yaitu yang mengikut kepada sahabat Nabi, yang belajar kepada sahabat Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, yang hidup di masa setelah mereka, yaitu tabi'in, yaitu yang belajar tidak bertemu kepada sahabat Nabi, tapi mereka belajar kepada tabi'in, murid dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga generasi yang terbaik yang telah ditazkiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masa manusia yang terbaik adalah yang hidup di tiga masa ini, yaitu masanya sahabat, yaitu yang hidup langsung dengan Rasulullah SAW, kemudian masanya tabi'in, kemudian tabi'in. Kemudian ayat yang kita sebut, dalil hadis yang kita sebutkan tadi, la tasubbu ashabi, jangan mencela sahabat. Rasulullah dengan tegas mengatakan, janganlah engkau mencela sahabatku, siapapun dia, entah yang bertemu denganku sebentar, entah yang bertemu lama, entah yang hidup denganku lama, yang penting semua sahabatku jangan kalian cela. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku di tangannya, kata Rasulullah SAW, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, kalau sekiranya salah seorang di antara kalian menginfakkan, mensedekahkan
emas sebesar gunung Uhud. Bagaimana besarnya gunung Uhud? Tidak akan ma'adraka mudda ahadim wala nasif, tidak akan pernah menyamai atau mengejar pahala sedekah mereka walaupun sebesar satu mud atau setengah mud. Ini menunjukkan keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Adapun orang-orang Syiah, mereka menyebutkan dalam kitab-kitab mereka bagaimana telah memurtadkan, telah menghukumi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah murtad sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Ayashi, ya ini seorang ahli tafsir dari kelompok Syiah. Mereka mengatakan, dia berkata, an Abi Ja'far alaihi salam qal, dari Abi Ja'far alaihi salam, ia telah berkata, kana nas ahla riddatin, adalah dulu manusia, yaitu para sahabat, kata mereka, dulu mereka adalah orang-orang yang telah murtad. Ini kata ahli tafsir Syiah. Mereka meriwayatkan dari Abu Ja'far alaihi salam, kana nas ahlu riddah, dulu manusia pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah murtad. Ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menghukumi bahwasanya para sahabat Nabi telah murtad setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa thalathah, kecuali 3. Bayangkan, kecuali 3 yang tidak murtad. Ini sanjungan apa celaan? Ini celaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini celaan kepada agama ini. Kenapa? Karena mereka telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam salah dalam memilih sahabat. Mereka telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam salah dalam memilih sahabat. Rasulullah telah memilih sahabat-sahabat yang jelek, sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, mereka murtad kecuali 3. Ini merupakan celaan kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan secara tidak langsung mereka ingin menghancurkan dan merusak Islam. Kenapa? Kalau sekiranya sahabat, ratusan, ribuan sahabat Nabi yang sallallahu alaihi wasallam yang duduk bermajelis dengan Nabi, yang bersama Nabi telah murtad, lalu Islam ini akan sampai kepada kita melalui tangan-tangan siapa? Melalui lisan-lisan siapa? Kalau mereka murtad, siapa yang akan menyampaikan Islam kepada kita? Ya, kita akan belajar hadis dari siapa? Abu Hurairah. Mereka telah kafirkan. Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya mereka telah kafirkan. Lalu kita akan belajar Islam dari siapa? Makanya secara tidak langsung ketika mereka mengkafirkan, mereka ingin menghancurkan Islam. Mereka ingin merusak Islam. Ingin mematikan, memutuskan tali Islam kepada umat Islam. Artinya kalau ingin menghilangkan kepercayaan kita kepada para sahabat Nabi, kalau kita meyakini bahwasanya sahabat Nabi ini kafir, ini kafir, ini kafir, lalu kita akan belajar Islam kepada siapa? Sedangkan syariat Islam, agama ini telah dibawakan dan telah disampaikan oleh sahabat-sahabat itu. Makanya dalam hadis Bukhari, Muslim, yaitu bersumber semua dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Kalau seandainya mereka kafir, lalu kita belajar hadis, kita belajar agama tentang sholat, tentang puasa, dari mana? Kalau kita mengkafirkan sahabat Nabi, faham? Nah, inilah kesesatan orang-orang Syiah, Rafidhah. Nah, kemudian di antara mereka mengatakan semua sahabat Nabi telah murtad kecuali 3. Siapa? Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian Salman Al-Farisi. Kemudian di antara mereka yaitu ulama Syiah Murtadha Husaini Fairuz Abadi. Ini ulama Syiah mengatakan, innar Rasul sallallahu alaihi wasallam ubtuliya bi ashabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diuji dengan para sahabat-sahabat qadir taddu min ba'd, yang telah murtad. Jadi Rasulullah ini telah diuji oleh Allah dengan murtadnya sahabat-sahabatnya setelah peninggalan beliau, setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, aniddin illal qalil, kecuali sedikit.
Inilah kesesatan orang-orang Rafidhah wal iyadu billah. Ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka pertengahan. Tidak boleh mencela, tidak boleh memaki siapapun mereka. Bagaimanapun pertemuannya dengan Rasulullah, apakah sebentar, apakah sahabat kibar, tetap selama mereka adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh kita mencela, memaki, tidak boleh. Kita harus menjaga lisan kita. Kita harus menjaga lisan-lisan kita, hati-hati kita dari mencela mereka. Kita harus mencintai mereka karena Allah telah ridha kepada mereka, Allah telah mencintai mereka, dan mereka telah mencintai Allah dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Syekhul Islam rahimahullahu taala, wa mawaddatul ghurba biha tawassalu, dan mencintai kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa kerabat Nabi? Mereka adalah keluarga Nabi, istrinya, kemudian anak-anaknya, kemudian keturunan Nabi. Ini adalah kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biha atawassalu, dengannya saya bertawassul, dengannya saya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mencintai kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan amal saleh, merupakan kebaikan yang kita dibolehkan mendekatkan diri kepada Allah, yaitu bertawassul kepada Allah dengan menyebutkan kecintaan kita kepada mereka. Ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Bertawassul itu ada dua macam. Ada tawassul yang disyariatkan, ada tawassul yang tidak disyariatkan. Tawassul yang dibolehkan yaitu bertawassul, salah satunya adalah bertawassul dengan amal soleh. Bertawassul dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kita menyebutkan, ya Allah, saya telah berbakti kepada kedua orang tuaku, saya telah berbakti kepada guru-guruku, saya telah melakukan banyak kebaikan, maka bebaskan aku dari segala bencana ini, ya Allah. Jadi kita menyebutkan kebaikan-kebaikan kita kepada Allah untuk memberikan kita kemudahan, untuk memberikan kita jalan keluar dari kesulitan-kesulitan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh tiga yang terkunci di dalam gua. Jadi ada tiga orang yang masuk ke dalam gua, kemudian batu itu jatuh dan menutup mereka. Nah, kemudian mereka bertawassul kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan mereka, dengan amal-amal soleh yang mereka lakukan. Yang satu mengatakan, ya Allah, menyebutkan kebaikannya yaitu dengan berbakti, menyebutkan bahwasanya dia telah berbakti kepada orang tuanya. Jika apa yang saya lakukan ini, baktiku kepada orang tuaku, saya lakukan karenamu ya Allah, karena ikhlas kepadamu ya Allah, bukakanlah pintu ini. Akhirnya batu itu bergeser sedikit. Kemudian satu menyebutkan tentang ia menjaga kehormatannya, menyelamatkan, menjaga dirinya dari zina. Kemudian dia mengatakan, kalau seandainya apa yang saya lakukan ini murni ikhlas kepadamu, bukakan. Sampai yang ketiga menyebutkan kebaikannya sehingga batu itu terbuka dan dia bisa keluar. Jadi boleh kita bertawassul dengan amal soleh. Kita menyebutkan, ya Allah, saya telah melakukan kebaikan-kebaikan seperti ini. Dia sebutkan, jika ini saya lakukan murni ikhlas kepadamu ya Allah, mengharapkan pahala dan wajahmu, pahala darimu ya Allah, maka bebaskan aku dari segala bencana-bencana ini, bebaskan aku dari permasalahan-permasalahan yang rumit yang sedang saya tempuh. Ini namanya bertawassul dengan amal soleh. Kemudian boleh kita bertawassul dengan menyebut asma Allah, nama-nama Allah, menyebut nama-nama Allah, berzikir dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Misalkan, ya Razzaq urzuqni, kita sebut atau berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dibolehkan karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertawassul. Walillahil asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang baik, yang indah. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian boleh kita bertawassul dengan meminta doa kepada orang saleh, kepada kiai, kepada masyayikh, kepada ulama, kepada ustaz kita datang, ya Allah, ya syekh
Anda orang soleh, doakan anak saya supaya menjadi orang baik, doakan saya supaya diberikan kemudahan dalam urusan saya. Boleh. Nah, tawassul yang tidak dibolehkan adalah tawassul yang tidak disyariatkan adalah kita bertawassul kepada orang-orang yang telah meninggal. Nah, ini yang tidak dibolehkan, bertawassul dengan orang-orang yang telah meninggal. Nah, ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pada bait berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.